menyalahkan. Enggak. Cuma saya kenapa nggak jual vitamin? Karena saya merasa udah cukup pakai pakan tinggi jadi. Ya, tidak perlu tambahan yang lain jadi dengan treatmentnya Om Adi kan gitu kan. Sedangkan betina kalau lemes, kalau jantan oke, lemes kita masukin jagung masih oke lah. Tapi kalau betina terlalu istilahnya harian pengganti tenaganya kita ganti sama jagung terus lama-lama melemah. Yang udah seperti itu. Kalau jantan kita nggak khawatir melemah. Nggak khawatir ya. Iya. Jantan lebih susah untuk melemah. Pasti juga burungnya lebih lesu. Nah, itu kan tadi udah fase kegacoran sampai akhirnya keluar dobelan dengan pola itu ya Om ya. Sekarang proses penjodohan nih Om. Betina ini kan riwuh saya lihat. Kalau jantan simpel, wes kayak betina sing cocok selesai gitu ya. Kalau betina ini kan ada yang pakai paut, ada yang pakai versi betina sama betina, ada yang versi pakai jantan kawin, ada yang pakai versi jantan nggak boleh kawin. Nek, menurut versinya Om Adi sama Om Irfan, apa yang membedakan harus bagaimana dan cara untulan yang benar tuh cara memilihnya gimana Om? Gini Mas, kita lihat ketika dia dikantangin dulu, sekali lah nyoba lihat emosinya di atas dulu. Kalau burungnya lemes, kita mending pakai paut aja. Kalau burungnya lemes, iya, mending pakai paut. Soalnya apa? Kalau suruh ngajar kan nggak mungkin, dia nggak birainya nggak tinggi nggak. Kalau yang maksudnya yang ngefake terlalu kenceng, tak suruh ngajar jantan dulu. Disuruh ngajar, kalau ngefake-nya terlalu kenceng, disuruh ngajar jantan dulu. Pasti kan betina kendalanya itu. Iya. Di bawah bahkan bocor, di atas bet. Iya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya versi lainnya betina sama betina gitu? Betina sama betina itu burung yang udah over biasanya. Over maksudnya sudah ngedol banget. Udah ngedol lah. Ngedol. Istilahnya tinggal mapanin doang, paling kan cuma butuh temen aja biar ketika ketemu burung lain nggak nge-fighter. Oh, untuk ngeredam emosinya ya Om. Pakai paut pun juga bisa. Itu sebenarnya kalau betina sama betina, kalau maksudnya betina sama paut itu nggak beda jauh lah menurut saya. Betina sama betina sama paut itu hampir sama. Hampir sama. Bukan paut loloan ya Om. Iya, bukan istilahnya ibu tiri kan ya. Bukan ibu tiri. Jadi benar-benar paut ya Om. Paut dalam arti pemilihan pautnya Bebas. Jantan boleh, betina boleh. enggak, maksudnya yang sudah makan, yang berarti sudah makan milad ya. Terus usianya kan katanya ada kalau pakai jantan yang misalnya pakainya paut jantan tiba-tiba muncul birahi, apakah itu berpengaruh ke betina? Kalau ibaratnya kalau paut kan menurut kita kan ada fasenya gantinya itu harus tepat. Kalau kiranya dia kalau entah itu paut jantan atau betina, ketika dia birahi udah mulai keluar, biasanya istilahnya yang tadinya dinakali sama si betina konser ini udah mulai ngelawan atau bahkan lari-larinya itu ya kita paham lah ya, maksudnya sing mulai birahi kayak gitu. Nah itu udah saatnya diganti. Oh, diganti. Enggak sampai ibaratnya dijake dibiarin aja sing sampai wah birahi ngeletek-ngeletek minta ngawin itu dibiarin, enggak, indikasi awalnya kan udah kelihatan. Malah ketika dia mulai berani ngelawan ya. Iya, ketika dia berani ngelawan dengan betina konser pasti itu birahi udah mulai naik. Berarti harus waktunya diganti segera atau kalau tidak nanti kalau melangkah ke tahap selanjutnya ada resikonya ya. Iya, ada resikonya. Nanti balik lagi faktornya tinggi lagi. Betinanya. Oh, wah ini tip satu ini bagus ini. Terus kalau apa? Nah ini Om, ada satu lagi. Ini kan ada yang ngomong, Om Irfan pernah mainan pakai jantan nggak jodohnya? Sering ya. Lah, aku mau tanya nih Om, indikasi apa yang membedakan antara betina yang harus dikasih jantan boleh ngawin sama nggak boleh ngawin? Kalau yang nggak boleh ngawin gini Mas, kita udah nyoba settingan yang awal dulu itu, yang cuma ngajar pakai paut, pakai betina sama betina tetap nggak jadi. Terpaksanya itu opsi terakhir itu ditelurin dulu. Buang telur gitu. Iya, buang telur dulu. Soalnya biar apa ya namanya lebih rendah lah birahinya tetap. Kalau burung udah telur kan birahinya tambah rendah, tambah enak di setting.
Kalau yang udah ketemu pakai sama jantan ketika lagi diproses kan, kalau betina dicoba step by step untulannya. Kalau udah ketemu di awal dulu ya udah nggak sampai ditelurin. Jadi lihat-lihat kondisi juga ya. Iya. Ya yang paling ibaratnya intinya betina konslet yang sampai ditelurin istilahnya kita udah coba pakai cara A B C D kok masih belum Susah. susah, terpaksa kita ibaratnya bisa bilang di netral kesek. Di netral dulu, dibuang telur. Suruh buang telur dulu. Nah terus fase selanjutnya terus apakah dipakai jodoh itu lagi? Iya, dicoba lagi cocoknya sama yang mana. Terus pakai sangkar bulat apa tetap pakai sangkar kotak itu? Ada dua. Nah, itu. Ya, oke. Pertama gini Mas, biar nelur dulu nanti diganti untulan. Bisa. Oh, biar nelur dulu diganti untulan. Ganti untulan yang ngajar lagi apa gimana kan nanti ketemu selanya lagi. Kalau yang satunya ya udah biarin aja sampai di kandang kotak itu. Nanti cabut pasang tiap pagi sampai siang, dilatih lagi ya dibawa sama si jantannya itu pakai sangkar bulat lapangan. Nah kalau biasanya kan kalau suka hilang gacor dulu tuh, ngatasi kendala itunya. Ya itu dicabut Pasang itu ya, biar gacor lagi ya. Terus kalau sing ngawin tadi juga sama. Apa treatment cabut pasang juga? Nah, yang ngawin ya cabut pasang juga Mas. Sama ya? Semua sama. Sebenarnya untulan apa aja, kita treatmentnya tetap cabut pasang. Kalau nggak dibegitukan kan kita nggak tahu ketika sendirian itu kondisinya seperti apa. Ya, kita nggak tahu birahinya, nggak tahu untuk ngetes. Ya, bener. Nah ini Om, kan ada kita ini kan Om buat pakan tinggi, aku buat pakan tinggi, Om Novi juga buat pakan tinggi. Nah kemarin kan ada statement, saya cuma pengen tahu pendapat. Bukan kita mau menolak bahwa ini salah, ini benar, ini salah, nggak cari kesalahan orang. Saya mau tanya Om, kita ini kan tahu sama-sama tahu biasa pakai pakan tinggi nih. Ada statement bahwa labat konslet itu pakai millet putih cukup bisa konslet. Lah ini yang buat saya bertanya ini, kalau menurut Om Irfan ini statement seperti ini nih, setuju nggak ini? Mohon maaf ini. Mohon maaf, saya bukannya gimana, saya nggak tahu. Bahkan kalau kita kan jarang banget dibukai YouTube orang. Iya enggak. Saya tahu, makanya saya minta mau tanya. Itu, makanya saya istilahnya kalau saya dengan statement seperti itu kurang setuju. Nah, makanya saya cuma butuh tahu setuju apa enggak. Proses awalnya kalau bagi saya, kita kan memainkan birahi untuk ke arah gacor, syukur-syukur sampai konslet. Tujuannya kan itu. Iya, benar. Gimana cara kita mendongkrak birahi dia biasa sampai mentok sampai lari ke konslet. Kita kan butuh istilahnya faktor-faktor pendukung di dalamnya. Termasuknya pakan tinggi itu. Pakan tinggi itu bakal lebih cepat memangkas waktu penggacoran untuk birahinya naik ketimbang kita pakai pakan polosan. Gini aja, kita kan main lovebird udah lama lah. Iya. Dari dulu. Dibandingin aja, ketika sekarang keluar pakan tinggi-tinggi, burung yang konslet itu lebih banyak. Lebih banyak apa enggak? Ada zaman dulu ketika kita adanya harian cuma pakai pakan polos. bandingin aja lah. Perbandingannya itu aja, ibaratnya yang kasat mata tanpa orang harus mikir ini itu. Oh iya sekarang bermunculan pakan tinggi, lovebird konslet semakin banyak. Zaman dulu 2013, 2014, 2015 cuma pakai pakan polos-polos saja, sing konslet 1-2 sing bener-bener rezeki karena tahu-tahu konslet tanpa melewati proses. Kan seperti itu. Iya. Makanya kan kadang-kadang kita seperti disalahkan kayak kita itu, aku loh Om dengan ya karena Om kebetulan kan nggak pernah lihat YouTube nih. Aku sering lihat YouTube yang kebetulan kok statementnya kok beda sama pendapat saya. Saya cuma minta pendapat, bukan kita mau nentang sana, itu hak tidak mereka. Membenarkan ini. Ya makanya takutnya kita sangka ini jualan makan tinggi itu, gitu loh. Pribadi saya. Iya pribadi, kita pribadi. Ibaratnya non sewu, saya ibaratnya main pakan itu sebelum pakan tinggi sebelum tak pasarkan, aku udah pakai. Iya sama. Ibaratnya kayak gitu. Iya. Kenapa kita berani memasarkan? Karena memang sudah membuktikan. Dan udah banyak yang jadi. Iya. Dan saya sama Mas Adi nggak jual vitamin karena apa? Karena saya yang nggak pakai vitamin. Ya, itu. Dan saya nggak menyalahkan. Bukan menyalahkan orang mau jual lain, itu haknya masing-masing. Kan ada treatment sendiri, ada yang
pakai vitamin, oke saya nggak menyalahkan. Enggak. Cuma saya kenapa nggak jual vitamin? Karena saya merasa udah cukup pakai pakan tinggi jadi. Ya, tidak perlu tambahan yang lain jadi dengan Iya. treatmentnya Om Adi Ya, kan gitu kan. intinya itu. Masalah treatment yang lain Iya. itu monggo-monggo Iya, aja. monggo aja. Mungkin pakai milat polos, pakai treatment yang lain ya itu nggak Nah. tahu kan gitu kan. Nah, Kan pakan tinggal orang membuktikan Beda-beda lah aja. Misal treatmentnya. non sewu bukannya sini sok keminter atau gimana? Dicoba aja, beli sama-sama bahan. Satu dipakan Oke lah polos. dengan istilah Sekian persen, speknya Bang. kalau sama persis kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Seenggaknya hampir sama. Bahan A dengan bahan B, yang satu pakai pakan ini, yang satu pakan ini, yang satu dengan treatmentnya si A dan satunya dengan treatmentnya si B. Mana yang lebih cepat? Kan gitu aja. Iya, Simpel kok. Simpel, nggak usah pusing ya Om Nggak ya. usah pusing. Terus gini Om, ini kan banyak perbedaan yang perlu membuka wawasan para pemula karena pemula ini kan nyimak vlog A, B, C, penjelasan kita, penjelasan orang lain itu kadang-kadang kan loh pakai treatment itu nggak jadi mungkin karena pemahamannya nggak nyampe kan gitu kan. Lah kalau itu, Nek. ya kalau aku bilang dasar dulu ya. Yang penting dasarnya dulu. Lobat birahi yang seperti apa, cara menurunkan birahi seperti apa, cara meninggikan birahi seperti apa, burung yang istilahnya over birahi harus diapakan. Kan intinya itu dulu. kadang orang juga meroses gini Mas. Ketika lihat jantan kuak-kuak aja udah panik. Kan berarti kalau meroses kayak gitu kan masih istilahnya dasarnya aja belum dapat. Belum paham ya. Kalau kita ngelihat kan terserah namanya aja bahan ya wajar, ada ngelire, ada ngriwike, itu ya wajar. Yang penting kita ngelihat ketika dia ngekek. Ketika dia keluar ngekek udah seperti apa. Kita nggak butuh hariannya. Maksudnya hariannya masih ada ngriwike, masih kuak-kuak. Iya, wajar lah istilahnya. Wajar, yang penting ketika dia ngekek nadanya udah kayak apa, cara ngekeknya sebelum ngekek udah kayak apa. Pokoknya itu. Terus kalau misalnya nih Om, kan ada kebanyakan orang yang bilang, Om, labetku ngeriwik terus, jarang ngekek. Terus cara diatasi apa enggak Om? Nek menurut Om Ivan? Cari Om bahan Adi. lain aja. Ya, ayo. Itu Ini makanya kan kadang-kadang apakah treatmentnya harus diganti kan gitu kan? Kalau ngriwik aja kan banyak indikasi ya Om. Misal Berarti bahannya nggak Apakah- terlalu faktor gitu. Wah, ya bener itu setuju. Terus karena dapat bahan awalnya udah nggak pas, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau burung yang kebanyakan kriwik kan ada indikasi. Apakah burung itu kurang jemur? Bisa. Apakah burung itu kelebihan jemur? Bisa. Apakah burung itu kegemukan dalam artian karena kebanyakan atau pakan yang tidak sesuai juga bisa, akhirnya burungnya lesu bisa. Ada juga non sewu burung yang ombyokan, ibaratnya kalau kita paut zaman dulu kan kita gimana prosesnya supaya durasi keluar dulu, supaya factory keluar dulu. Kalau sekarang non sewu banyak bahan-bahan sing ombyokan sing tanpa proses itu ibaratnya non sewu cuma digalang di baby pemula apa asal kakek-kakek aja udah beli gitu.